Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sujud syukur kami datang kepadamu. Berterima kasih untuk pemeliharaan Allah yang cukup bagi kami. Setiap waktu-waktu kami diberkati dan Tuhan memberikan segala yang baik bagi kami. Ajar kami untuk terus mendengar firman-Mu dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, satu ayat dalam kitab Amsal 4 ayat 24 menjadi pembacaan firman Tuhan kita dan sekaligus menjadi ayat penekanan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Stop dolak-dalik. Itulah yang menjadi judul renungan kita hari ini. Saudaraku, dolak-dalik adalah sikap, alasan, atau pembicaraan yang tidak teratur atau berubah-ubah. Sikap dolak-dalik ini biasanya terjadi jika seseorang dalam keadaan terjepit, menyembunyikan kebenaran dan membolak-balikkan keadaan. Tidak sedikit orang yang mengalami keadaan ini sehubungan dengan keadaan yang sedang dialami. Ada dua hal yang menyebabkan seringnya dolak-dalik terjadi. Yang pertama, kebiasaan, dan yang kedua adalah keadaan. Orang yang dolak-dalik akan mencari posisi aman untuk menjauhkan dirinya dari masalah. Keadaan ini secara jelas menerangkan bahwa seseorang yang dolak-dalik bibirnya tidak memiliki pendirian yang teguh dan mudah untuk bersilat lidah atau berbohong. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27 ada seorang yang bibirnya dolak-dalik. Ia adalah Gehazi yang adalah seorang pelayan utama dari Nabi Elisa. Gehazi mendengar percakapan antara Nabi Elisa dan Naaman, sehingga timbul dalam hatinya untuk berbohong. Nabi Elisa yang semula menolak pemberian Naaman, akhirnya melalui bibir Gehazi yang dolak-dalik itu mengubah cerita sebelumnya. Gehazi mengatakan bahwa Nabi Elisa menyuruhnya untuk meminta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian bagi 2 orang muda yang baru saja datang dari pegunungan Efraim. Lantas Naaman memberikan permintaan tersebut karena ia tahu bahwa Gehazi adalah pelayan Nabi Elisa. Gehazi menyimpan seluruh pemberian itu di dalam rumahnya. Ketika ia menghadap Nabi Elisa, betapa terkejutnya Gehazi karena menyadari bahwa Nabi Elisa mengetahui seluruh perbuatannya. Akibat dari bibir yang dolak-dalik itu, Gehazi mendapat penyakit kusta. Bahkan bukan hanya dirinya saja, tetapi sampai kepada anak cucunya untuk selamanya. Dalam hal ini, bisa saja yang dialami oleh Gehazi adalah karena keadaan. Gehazi merasa bahwa keadaan itu tepat baginya untuk menguntungkan dirinya. Tetapi bisa saja yang dilakukan oleh Gehazi adalah karena kebiasaan berdolak-dalik sehingga dengan mudah melakukannya. Kedua hal ini menjadi tidak baik karena kebiasaan dan keadaan berdolak-dalik akan merugikan diri kita dan orang lain. Stop dolak-dalik, bicarakanlah kebenaran karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Penegasan,
Orang percaya akan selalu menyatakan kebenaran dari mulut, pikiran, dan perbuatannya secara konsisten. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau terus menegur dan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tolong kami untuk melakukannya selama kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.